Tidak ada yang maksum. Apa itu maksum jemaah? Tidak ada yang terbebas dari kesalahan kecuali Nabi. Nah, kita manusia biasa, bashar biasa jemaah. Ya, sering lalai dan sering lali. Betul jemaah ya? Kita sering lalai dan sering lali. Entah itu sengaja atau tidak disengaja. Sering kita salah, lebih sering lagi adalah kita tidak sadar ternyata kita melakukan kesalahan. Kan repot itu jemaah, sudah salah ngeyel. Kalau salah sadar alhamdulillah. Tapi kadang ada orang yang sudah salah tapi apa? Ngeyel. Nah, itu semuanya hidayah jemaah. Ya, hidayah ini Allah yang kasih. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Dan Allah juga lebih tahu siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Ini tentunya sebagai pelajaran. Dan ini bukan berarti Nabi gagal jemaah. Hadirin, tugas kita itu kan hanya ngapain? Menyampaikan. Kita tidak sampai kemudian diperintahkan oleh Allah kita harus sampai merubah. Kita hanya diperintahkan, yang penting kita berproses. Ternyata kok kita sudah sampaikan sampai kita wafat, orang itu tidak berubah. Tugas kita sudah selesai jemaah. Yang dosa itu apa? Ketika kita membiarkan sebuah kesalahan, padahal kita mampu untuk meluruskannya, padahal kita mampu untuk membenarkannya. Nah, itu kita dosa. Tapi kalau kita sudah berusaha, orang tersebut nggak mau menerima, kita sudah sampaikan lagi dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat lembut, nggak terima, ya sudah, urusannya kita serahkan kepada Allah. Maka ketika Abu Thalib tidak masuk Islam, ini bukan berarti kegagalan Nabi SAW, karena tugas Nabi dan tugas kita hanya sebatas tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Hidayah Allah yang tahu jamaah. Hidayah Allah yang tahu. Nah ini ya, berarti kita harus sama-sama paham. Abu Thalib ini kedudukan yang sangat penting sekali. Maka kemudian di lobi jamaah. Sampai kemudian Abu Thalib ini manggil Nabi Muhammad SAW dan mengatakan ya untuk apa ya, untuk damailah dengan orang-orang Quraisy. Sampai hadirin mungkin ada mendengarkan sebuah ungkapan ya. Ya am, wallahi law wada'u syams fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Kata Nabi SAW, paman, kalau seandainya mereka, maksudnya mereka itu orang-orang Quraisy, meletakkan syams, apa itu syams? Matahari di tangan kananku, wal qamar, dan bulan itu fi yasari, tangan kiriku, ma taraktu hadzal amr. Aku tidak akan pernah mundur untuk menyampaikan kebenaran ini. Ini kan benar-benar sebuah keteguhan yang tiada duanya jemaah. Bahkan mereka sudah menawarkan, engkau mau apa kita kasih, tapi syaratnya apa? Jangan lagi mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Itu jemaah. Karena mereka tahu yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sangat bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Jadi sampai Nabi SAW mengatakan hal tersebut dan pamannya mengatakan apa? Idhab ya ibn akhi faqul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka li syai'in abadan. Demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka. Artinya apa? Aku akan tetap melindungimu. Terserah, silahkan, ucapkan sesukamu. Artinya apa? Lanjutkan dakwahmu. Aku tidak akan pernah menghalangi. Jadi hadirin, kenapa kok Nabi itu sangat sedih ketika ditinggalkan oleh Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu sebagai apa? Pelindung beliau. Dan di tahun yang sama pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Nabi. Yang para ulama menyebutkan dengan apa jamaah? Amul huzn, tahun kesedihan. Di tahun yang sama istri beliau Khadijah wafat. Di tahun yang sama paman beliau yang bernama Abu Thalib wafat. Makanya setelah itu tidak selang lama Allah perjalankan Nabi SAW kemana jemaah? Isra dan Mi'raj. Nah, itu kan sebagian ulama menyebutkan ini sebagai apa ya? Ya sebagai penghibur Nabi, tasliyah. Ya, karena sedih jemaah ya. Makanya kalau ada orang yang sedang sedih itu berusaha untuk ngapain jemaah? Kalau orang sekarang itu dikit-dikit apa jemaah? Dikit-dikit healing jamaah ya, dikit-dikit jalan-jalan. Nanti kalau sudah pulang, mumet jamaah karena apa?
habis uangnya untuk jajan ini dan seterusnya. Nah, jadi hadirin yang semoga dirahmati Allah, itulah peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun tersebut, ya sebelum Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya paman beliau wafat, dan akhirnya di sini orang-orang Quraisy sudah sangat leluasa untuk ngapain? Untuk menyiksa ya, para sahabat Nabi atau berani kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan perjalanan setelah itu, ya setelah melobi, ada lobi Quraisy terhadap Abu Thalib, ternyata itu gak berhasil. Tapi pada kesempatan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya strategi jemaah. Karena kita sudah nggak bisa lagi bertahan, kita tidak bisa lagi bertahan di sini. Akhirnya apa? Beliau memerintahkan beberapa para sahabat untuk hijrah. Hijrah itu artinya apa? Pindah dari Mekah menuju Ethiopia atau Habasyah. Selain itu juga strategi yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau memilih salah satu rumah sebagai markas dakwahnya. Rumahnya siapa jemaah? Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi ini markas dakwah di Mekah pada saat itu. Jadi hadirin, kalau saya sebutkan markas dakwah itu ya bukan kita bayangkan seperti hari ini Islamic Center gitu jemaah ya. Nah, di situ ada apa jemaah? Ada lobinya, terus ada ruang tamunya, terus ada ini enggak. Maksudnya itu rumah biasa, hanya dijadikan sebagai tempat untuk ngapain? Untuk belajar. Rumah biasa, dan itu sangat jauh dari pandangan manusia. Artinya dipilih rumahnya itu mojok jemaah ya, sehingga orang-orang itu tidak merasa curiga kenapa kok mereka kumpul di situ. Jadi rumah ini Al-Arqam bin Abil Arqam ini bukan rumah yang apa ya, yang kalau kita mungkin di tempat yang padat penduduk gitu ya, tapi agak sedikit minggir ya, blusuk ya, biar tidak ketahuan. Tapi akhirnya juga ketahuan jemaah. Jadi itulah ya perjuangan ya mereka itu ngaji, itu tantangannya seperti itu jemaah. Kita hari ini mau ngaji itu kan kapanpun, dimanapun, jam berapa itu ada kan jemaah ya, kesempatannya ada ya, mau hujan mau nggak hujan ya ada itu kan. Dan kita tidak sama seperti para sahabat dulu di apa jemaah ya, di mata-matai ya. Enggak ada, kita nggak ada seperti itu jemaah. Kita alhamdulillah Allah berikan keamanan kepada kita semuanya, kenyamanan, kesehatan kepada kita semuanya. Dulu para sahabat Nabi itu kalau mau ngaji jamaah itu harus benar-benar sembunyi-sembunyi, takutnya nanti dibuntuti orang-orang Quraisy, akhirnya nanti disiksa. Nah, itu mereka khawatir. Hari ini apa jamaah? Tantangan kita ternyata bukan itu. Maka setiap waktu itu, setiap masa itu ada tantangannya masing-masing. Tantangan kita apa? Sekarang terbuka luas kita untuk belajar. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu itu dimanapun itu berada jemaah. Itu tantangan kita hari ini. Jadi bukan sama seperti para sahabat dahulu yang mereka ini kalau mau ngaji sulitnya minta ampun. Karena apa? Sarannya sangat terbatas. Hari ini mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Tinggal kita minta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kami agar kami bisa dimudahkan langkahnya untuk terus berbuat baik. Selama kaki ini jemaah masih bisa melangkah, bahkan selama nafas ini masih apa? Masih bisa ya untuk bernafas, jantung masih berdetak, maka amal soleh jangan pernah berhenti. Terus kita beramal soleh, Karena yang membuat kita berhenti beramal soleh apa jemaah? Satu. Apa jemaah? Al-maut. Oh, udah kalau sudah itu game over. Udah gak ada lagi kesempatan kita untuk beramal soleh. Jadi yang pertama tadi, Nabi SAW perintahkan beberapa sahabat untuk melakukan hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Yang kedua, ada rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam yang dijadikan sebagai markas, ya, pusat dakwah yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, di sini disebutkan kenapa kok dipilih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, karena kanat hadhihi dar fi asli Safa ba'idatan an a'yunit tuqah wa majalisihim. Disebutkan di sini kenapa kok dipilihkan sebagai markas dakwahnya, karena rumahnya Al-Arqam ini jauh dari ya pantauan orang-orang Quraisy. Penggede-penggedenya Quraisy jamaah itu punya tempat nongkrong. Hadirin tahu di mana tempat nongkrongnya Abu Jahal dan kawan-kawannya? Gengnya Abu Jahal. Di mana hadirin? Di rumah? Enggak. Enggak. Hadirin rahimakumullah. Ini ya, kalau kita ngelihat gambar Ka'bah, kan sebelah utara itu ada namanya Hijr Ismail ya, yang setengah ini lah.
setengah lingkaran itu. Itu dulu gengnya Abu Jahal itu nongkrongnya di situ jemaah. Jadi mereka duduk-duduknya di situ. Makanya mereka kalau melihat orang-orang muslimin lagi tawaf, mereka itu apa? Menghina, ya. Bully jemaah ya, membuli, mengejek-ejek. Wah. Itu jemaah. Jadi itu tongkrongannya orang-orang Quraisy itu dulu di situ. Ya, ya. Tempat yang suci itu kan tidak terus kemudian kita ikutan suci. Itu jemaah ya. Mekah itu kan tempat yang suci. Tapi kalau kitanya ini tidak mau menyucikan hati kita, tetap kita kotor jemaah. Artinya apa hadirin? Artinya dimanapun bumi Allah kita berada, di situ kita bisa beribadah. Nah. Jadi bukan hanya, wah nanti saya itu tobatnya nanti kalau pas di Mekah. Kan? Belum tentu loh jamaah. Dulu di Mekah hadirin. Bahkan bisa ngelihat Ka'bah setiap hari itu ada Abu Jahal. Abu Jahal beriman atau tidak jamaah? Nggak beriman sampai mati. Jadi jangan nunggu nanti kalau saya itu sudah di tempat ini saya mau tobat. Nanti kalau saya sudah di usia sekian saya mau tobat. Nggak usah nunggu itu jamaah. Sekarang dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, harus kita berbuat kebaikan. Jangan nunggu kok mau berbuat kebaikan kita nantilah kalau sudah sampai masjid. Selain masjid nggak mau berbuat baiknya. Nantilah kalau mau sudah apa jamaah sudah usia-usia 50 tahun ke atas misalnya, sudah lansia 60 tahun ke atas. Enggak jamaah. Dari sekarang gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang terkait dengan hijrah pertama di tahun ketiga Hijriah atau sekitar awal tahun keempat Hijriah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad alima anna ashamatan Najasyi Malikul Habasyah Malikun Adilun. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nih orang-orang kaum muslimin, para sahabatnya itu banyak yang tersiksa di Mekah, sedangkan Nabi tidak mampu untuk menolong, ya, tidak punya kekuatan pada saat itu. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka itu hijrah, pindah dari Mekah menuju Habasyah. Perjalanan yang pertama itu terjadi pada bulan Rajab, tahun kelima Hijriah, tahun kelima kenabian. Maksudnya tahun kelima kenabian itu adalah 5 tahun setelah turunnya surat Al-Alaq 1-5. Ada sekitar 12 orang laki-laki dan 4 perempuan yang mereka naik kapal menuju Habasyah. Jadi totalnya berapa jemaah? Ada 16 orang. 12 laki-laki. Pemimpinnya namanya Utsman bin Affan. Ya, jadi amir safarnya waktu itu adalah Utsman bin Affan. Nah, perempuannya ada siapa? Ada 4. Salah satunya adalah putri Nabi dan itu adalah istrinya Utsman. Siapa itu jemaah? Putrinya Nabi Muhammad SAW dan istrinya Utsman. Siapa? Hah? Oh, Fatimah Ali. Ruqayyah jemaah ya. Ruqayyah binti Rasulillah. Ya, Ruqayyah. Jadi salah satu perempuan yang ikut di situ adalah putrinya Nabi, yaitu Ruqayyah. Saya ulangi, ada 12 laki-laki dan ada 4 perempuan yang ikut di kapal tersebut, ya. Mereka melakukan perjalanan laut jemaah menuju Habasyah. Kenapa kok perginya ke Habasyah jemaah, bukan ke tempat yang lain? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati informasi bahwasanya di Habasyah ada seorang raja yang adil. Ada raja yang adil. Namanya siapa jemaah? Najas atau Negus. Nah, itu gelarnya, tapi nama aslinya adalah Ashamah. Ashamah An-Najasyi atau Najasyi gitu ya. Atau biasa kalau diterjemahkan di kita namanya Raja Negus ya. Negus. Itu di Afrika ya, di Afrika, di Ethiopia. Hadirin kalau lihat informasi sekarang, Ethiopia itu identik dengan apa jemaah? bukan. Selain itu jemaah, selain itu jemaah ya. Kondisi perekonomiannya jemaah. Apa? Kekeringan, apalagi jemaah? Kemiskinan ya, kelaparan dan lain sebagainya. Padahal dulu itu kerajaan jemaah. Di situ ada raja namanya Najasyi. Raja yang sangat
adil, raja yang sangat kaya, dan Nabi tahu semua orang yang tinggal di situ pasti akan mendapatkan suaka, akan diperlakukan dengan baik. Makanya Nabi perintahkan. Ini strategi juga jemaah. Jadi Nabi tidak serampangan, ya udah kita kirimkan ke sana aja. Enggak jemaah. Tapi dipilih tempat yang memang itu aman. Apakah mereka nyaman di sana jemaah? Aman. Tapi ternyata utusan Quraisy mendengarkan kabar bahwasanya 16 orang kaum muslimin itu lari kemana? Ke Habasyah. Dikejar sama-sama 2 perwakilan orang Quraisy. Subhanallah, ternyata mereka tidak putus asa ya untuk menghalang-halangi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara ini gagal, cari cara yang lain. Cara ini nggak berhasil, cari cara yang lain. Seperti itu. Sangat semangat. Makanya kita jemaah ya, menjadi orang yang beriman ini harus lebih semangat. Setan itu kan setiap hari non-stop jemaah. Ya, nggak ada apa namanya? Nggak ada istirahatnya gitu ya. Makanya kita harus, bukan berarti kita nggak tidur jemaah ya, bukan itu maksudnya. Maksud saya adalah kita harus semangat juga untuk berbuat kebaikan. Kalau ahli batil saja itu semangat, maka yang ahli taat harus lebih semangat. Kalau yang terang-terangan melakukan kebatilan saja mereka tidak malu, seharusnya orang-orang yang berbuat amal soleh juga tidak malu melakukan kebaikannya. Nah, ada orang diajak berbuat baik, tapi alasannya, waduh saya malu ya, saya kan biasanya orang itu jamaah, ya kita malu karena kita baru hijrah misalnya, kita baru kenal Islam, kita baru kenal ini dan itu. Kadang-kala itu membuat kita malu jamaah. Tidak perlu kita minder jamaah. Tidak perlu kita minder. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang bahkan mereka itu masuk Islamnya mungkin tergolong akhir-akhir, tapi mereka punya peran yang sangat besar sekali jamaah. Jadi kita semuanya punya peran masing-masing ya. Berbuat baik itu tidak harus nunggu kita harus punya banyak. Bahkan ilmu yang kita miliki sedikit apapun boleh jadi itu ilmunya nanti bermanfaat jemaah. Boleh jadi ilmu sedikit yang kita pelajari kemudian itu menjadi ilmu yang membekas. Maka mari jemaah ya, jangan pernah kita malu dan jangan kita minder untuk berbuat kebaikan. Selama yang kita lakukan itu nggak nyiksa orang jemaah, nggak zalim, tidak nyakiti orang, kerjakan. Ya, ini sebagai bentuk kita ingin beramal solih. Itu ada 16 sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka pergi ke Habasyah. Naik apa jemaah? Naik kapal. Naik kapal. Yang naik kapal laut dari, berarti kalau dari Mekah itu kan nanti ya di pesisir pantai, kemudian nanti apa? Naik kapal ke arah barat ya. Nyebrang ya, Laut Merah. Dan saat itu tentunya orang-orang Mekah tidak terbiasa dengan naik kapal jemaah ya, karena mereka biasanya naik apa jemaah? Naik onta ya ya. Ya kebanyakan onta ya, kebanyakan onta ya. Kalau udah paling untuk perang dan lain sebagainya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di tahun ke-6 Hijriah, tadi di tahun ke-5 itu ada 16 orang yang hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Tujuannya apa? Karena mereka tidak mampu untuk mengerjakan ajaran Islam di Mekah. Diintimidasi. Bahasa kita mungkin sekarang dipersekusi ke jemaah ya. Mau berbuat baik, nanti diintimidasi. Hari ini kan kita nggak ada seperti itu jemaah. Makanya apa sih yang membuat kita berat untuk beramal soleh? Kita tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang nyakiti kita. Ya, habis sholat kemudian dipukuli, nggak ada ceritanya seperti itu jemaah. Nah makanya ketika kita semuanya diberikan kesempatan dan kemudahan untuk beramal soleh, kita selalu harus istiqomahkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah,